Halo Sobat Humas, senang sekali dapat bertemu kembali dan menyapa Sobat Humas di rumah. Dengan saya Mas Adi dalam podcast Bit Humas Polda Jatim. Saat ini Bit Humas Polda Jatim sedang berada di Kota Blitar, tepatnya di Kecamatan Sukorejo. Dan kali ini Mas Adi ditemani oleh seorang narasumber. Dan narasumber kali ini merupakan seorang anggota Polri yang berdinas di Polsek Sukorejo, Polres Blitar. Dan telah hadir di samping kanan saya, Aibda Dodi Kristiawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bapak telah berkenan untuk kami ajak ngobrol santai. Iya. Bapak, yang mau saya tanyakan, keseharian Pak Dodi sebagai seorang anggota polisi, mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Humas di rumah Bapak? Iya, setiap hari saya berdinas sebagai Babin Kaptimas Kelurahan Pakunden, khususnya. Biasanya setiap hari saya komunikasi dengan ketua RT dan RW dengan bentuk grup. Kalau ada sesuatu permasalahan di wilayah kami, biasanya langsung disebarkan di grup RT RW. Grup WA gitu Pak? Grup WA RT RW biasanya muncul, biasanya lewat telepon, lewat WA, bermacam-macam. Biasanya ada yang masyarakat langsung, ada di RT, ada yang teman-teman dekat itu. Kalau ada permasalahan langsung ke kami datangi. Baik Sobat Humas, Pak Dodi ini ternyata merupakan seorang Babin Kaptipmas. Pak Babin ternyata Sobat Humas. Dan tentunya bukan hal yang mudah bagi seorang Babin Kaptipmas untuk 24/7 memahami kondisi masyarakat. Gitu Pak gitu. Yeah. Pak Dodi, saya mau tanya, ini seperti yang saya highlight di awal, Pak Dodi ini kan mempunyai ternak sapi. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Humas, Bapak, mengenai usaha ternak Pak Dodi ini. Sebelum kita menginjak ke ternak, kita sebelum beternak, kita harus siapkan dulu pakannya. Baik. Itu pakannya itu harus siapkan dulu rumput, sentrat. Kalau ampas kan setiap hari ada. Tapi yang harus khususnya itu makan itu suket, kalau ada ya tebon. Jadi waktu panen kita ngedrop. Ada tenaga dari masyarakat kita gunakan. Setiap kali panen dibawa pulang, ditumpuk. Nanti kalau ada permasalahan tinggal ambil aja. Kalau boleh tahu Bapak, rumputnya jenis rumput apa Bapak? Rumput gajah. Oh seperti ini nggak Bapak? Seperti ini. Dan yang ampas tadi mana? Ampas ini. Ampas apa ini Bapak? Ampas tahu. Ampas hasil Deli, olah kedelai. Ya, tahu. Di sini kan banyak pabrik tempe dan tahu. Di sini juga ada paguyuban ternak dan usaha tahu. Berarti untuk pakan dari sapi ini ampas, terus kemudian rumput gajah dan konsentrat. Iya, dari konsentrat. Baik Pak Dodi, mengenai ternak sapi, kenapa memilih usaha ternak sapi Pak? Ya tiap hari saya kan sering kunjung di rumah warga. Sebetulnya saya nggak faknya di hewan nggak pernah. Sejak dulu saya juga nggak pernah tidak memahami peternakan untuk sapi, apalagi ayam ini nggak pernah. Tapi waktu saya sering kunjung di rumah warga, saya sering menemukan hampir setiap rumah itu ada memiliki sapi ya. Kalau di sini kalau sudah memiliki sapi mesti 5-4 ekor tiap rumah itu. Tiap rumah itu Pak? Tiap rumah kebanyakan kalau sudah memelihara sapi pasti lebih dari 5. Soalnya di sini ampas pabrik kan ada, limbahnya kan ada. Berarti amdal dari usaha tahu ini juga bermanfaat juga Pak, untuk ternak ya? Ternak. Kalau boleh tahu Pak Dodi, ini sapi yang Pak Dodi ternak ini jenis apa Pak? Jenis mental. Mental ada, limusin ada. Yang kepala putih itu kan metal ya. Terus turunan perah. Berarti banyak macam gitu Pak? Iya, banyak macam. Nggak memilih kami. Kalau untuk luas kandang nih Bapak, apakah perlu luas kandang yang lebar atau bagaimana Bapak? Enggak, pokoknya yang secukupnya untuk sapi tidak melebihi sapi. Tidak harus melebihi sapi. Berarti yang penting pas dan nyaman buat sapi. Biasanya
4 ya. Yang belakangnya 5 lah. Baik Pak Dodi, Iya. mau saya tanyakan ini, mungkin berapa modal awal yang Pak Dodi dulu awal keluarkan? Dulu saya kan pertama kali saya modal itu 20 juta. 20 juta saya kasihkan teman saya yang saya percayai. Saya belajar dari situ soalnya dia sudah punya sapi itu banyak. Saya kasih uang 20 juta, saya suruh belanjakan. Pertama kali itu 15 juta. 15 juta itu yang 5.000 untuk pakan. Saya sudah 2 tahun. 2 tahun itu ternak sapi nggak boleh lebih dari 1. Harus 1 dicatat pengeluarannya berapa, walaupun itu 5.000, 10.000, 3.000 kan untuk pemasukan sapi di sapi itu dicatat saya selama 2 tahun. Terus saya belajar di teman-teman pakannya apa, yang bagus apa, sudah saya kalkulasi dari harga sama pakan itu saya jumlah, hasilnya nanti dikurangi itu labanya berarti itu. Ya. Mulai dari tahun berapa Pak Dodi ini memulai usaha ternak sapi? Kalau ke saya 2016 kayaknya. 2016 Iya. Dan bagaimana Pak progres dari awal, dari 2016 hingga saat ini, progresnya untuk ternak sapi yang Pak Dodi usahakan sekarang ini? Progresnya ya landai-landai aja. Sebenarnya sapi itu untungnya nggak begitu banyak nggak. Soalnya buat nabung, daripada uang ditabung lebih baik dibelikan. Tapi tabungannya nanti kalau sudah dijual untungnya ada tapi dikit, nggak terlalu banyak itu. Kan ada potongan pakan, itu ada. Berarti Pak Dodi ini beli sapi awal kecil terus langsung dibesarkan gitu nggih? Bukan dari langsung besar saya. Dari langsung besar nggih. Dari kebutuhan uang. Kalau ada uangnya 15 ya beli 15, kalau uangnya 20 lebih ya 20 lebih. Tinggal kita punya modal berapa gitu aja. Baik. Langsung di pasar. Pak Dodi, ini saya lihat kan banyak banget ini Bapak. Ini ada berapa Bapak? 9. Oh, ada 9. 9-an. Dan memang macam-macam gitu Bapak jenisnya ya? Jenisnya, saya nggak memilih masalah jenis, nggak ada. Ya. Kan segala jenis sapi kan murah, kurus. Kalau di sini kan sistemnya penggemukan. Pak Dodi, Iya. bagaimana pemasaran untuk sapi ini Pak? Atau ada umur berapa kira-kira untuk siap dipasarkan? Saya juga ini nggak memasarkan, saya jual di pasar nggak. Okay. Saya sudah punya rekanan dari dokter, dari penjualan, penyembelian, itu jagal tuh sudah ada 3. Jadi tim kami ada grup 5 buah tim ini, kalau jagal ya di tempat itu aja. Ada 3 jagal. Nggak pernah, saya jarang jual di pasar, nggak pernah. Langsung saya sembelih di RPH, tapi lewat jagal tersebut. Berarti sudah ada timnya. Okay, sudah ada timnya. Ya. Kalau untuk umur Bapak yang siap untuk dipasarkan, kira-kira umur berapa dari sapi ini? Sapi itu semua nggak menjamin umur, nggak. Semua bisa diperdagangkan, bisa ada. Cuma kalau untuk penyembelian itu kalau betina harus tidak produktif. Maksudnya tidak hamil, nggak hamil, sudah nggak bisa produktif. Kalau untuk lainnya kan gemuk disembelih. Kalau laki-laki yang jantan tuh. Pak Dodi. Iya. Untuk tahun kemarin kan marak wabah PMK dan penyakit LSD. Apakah dari wabah itu berdampak pada usaha ternak Pak Dodi ini? Sangat berdampak. Tapi saya di sini kan juga punya adik sepupu kan dokter, juga S2, jurusannya juga kehewanan. Tapi untuk masyarakat sekitar yang lain itu kebanyakan ada yang rugi. Soalnya ada yang mati. Ada yang tidak bisa berdiri. Kerugiannya sangat banyak. Tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan vaksin PMK itu. Berarti untuk ternak Pak Dodi ini rajin divaksin tahun kemarin gitu Pak, sampai sekarang? Iya, ini vaksin ini bukan rajin nggak. Dari dinas kota sudah ada jadwalnya tersendiri. Nanti waktunya keliling kan saya juga nemani
di tempat-tempatnya warga yang vaksin. Baik. Waktunya vaksin berapa? Seperti manusia, 3 kali vaksin. Pak Dodi, tentunya sebagai seorang Babin Kaptimas pasti kan sangat sibuk Pak untuk memahami kondisi masyarakat di Sukorejo ini. Apakah pernah mengganggu pekerjaan utama Bapak dengan bisnis ternak sapi ini? Tidak, soalnya saya sudah belajar dari waktu pertama kali. Saya itu makannya sapi itu cuma 1 hari 1 kali. Jadi full. Soalnya saya sudah belajar, soalnya dengan pekerjaan saya waktu yang luang itu berapa jam. Soalnya segini itu 1 jam, 1 jam nggak ada. Sekali bersihkan kan ada semprot, tidak manual. Tapi makan itu sudah tersedia dari tumpukan yang kemarin-kemarin yang kita cari, ditumpuk tinggal makankan aja. Untuk waktu setiap hari itu kan 1, kalau kita dinas berarti pagi. Pagi itu jam 6 saya sudah bersih-bersih, saya makani, jam 7 selesai. Kalau nanti lepas dinas ya nyantai, bisa sore, bisa pagi. Tinggal ngambilnya kan 1 hari 1 kali pakan. Tadi sudah full pakannya. Berarti pemberian pakan itu sehari sekali nggak Bapak? Sehari sekali tapi full. Terkait kebersihan kandang nih Bapak, bagaimana upayanya Pak Dodi ini terkait AMDAL? Kan takutnya juga mengganggu masyarakat terkait limbah dari sapi ini Bapak. Di sini juga ada timnya, Mas. Timnya dari peternakan dan pertanian. Baik. Itu 3 bulan sekali dikumpulkan. Ada tempatnya sendiri di Jalan Asan itu, kelompok tani namanya. Itu ditaruh di tempat tersendiri, nanti dikelola sendiri, nanti dijual sendiri. Berarti limbah dari sapi ini nanti dibawa ke sana dan dikelola untuk dijadikan produk baru. Pupuk. Untuk pupuk. Baik. Soalnya pupuk kan di sini kan juga sulit. Akhirnya kelompok tani itu memanfaatkan dari limbah kotoran sapi itu diperimentasi katanya. Berarti dari limbah sapi juga ada manfaatnya Bapak ya? Iya. Untuk pupuk tanaman. Biasanya pupuk apa Pak? Tanaman untuk apa biasanya? Untuk jagung. Kok semua tanaman bisa langsung disebarkan kalau sudah diperimentasi langsung disebarkan. Di apokat, di sembarang tanaman lah. Baik. Pak Dodi, dari usaha ternak ini ada nggak orang yang membantu Pak Dodi? Kan tentunya Bapak nggak bisa berdiri sendiri, tentunya ada yang membantu. Ya dari awal tadi yang saya bilang tadi, saya punya uang 20 juta. Saya pengen usaha, soalnya di masyarakat kami sebagian besar peternak sapi. Kalau memelihara jelas lebih dari 3. Saya belajar dari situ, saya kayaknya minat, akhirnya saya terjun di hewan persapian ini. Baik Pak Dodi, apa boleh saya coba kasih makan sapi ini? Monggo. Baik Sobat Tumas, ayo kita kasih makan sapi bareng. Oh ini gimana nih ngambilnya? Oke. Nah, ini kita coba kasih makan sapi. Wih. Sabar. Satu lagi. Sapinya gendut-gendut Sobat Tumas. Gede-gede, sehat-sehat ini. Ini kalau masuk kandang 1 minggu langsung suntik vitamin cacing dan vitamin B kompleks. Berarti pemberian vitamin juga rutin gitu Bapak? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau vitamin rutin. Ini kira-kira kisaran beratnya berapa nih Bapak? Untuk 1 ekor sapi ini? 6 kilo. 600 kilo. 600 kilo. 6 kintal berarti. 6 kintal. Ya. Biasanya Bapak untuk 1 ekor gini, mungkin kan siap jualnya ini kisaran harga berapa Bapak? Tidak dominan, cumanya pokoknya kisaran paling lama itu 5 bulan sudah jual. Pemutaran kayak gini. Untuk sapi sebesar ini Bapak,
kira-kira harga jualnya berapa? Ini kalau 25-an. 25 juta. 26. Oke. Ini beda nggak Bapak? Untuk Ini jenisnya? mental perah. Mental perah. Iya. Kan kepalanya putih ini mental. Mental. Baik. Untuk perawatannya Bapak, ini sapi ini apa perlu dimandikan gitu Pak? Ini tiap hari. Oh tiap hari nggak Bapak? Walaupun itu 1 kali pakan, tapi kebersihan tuh sebersih mungkin. Ini kalau ini bersih nih. Berarti sapi ini dimandikan setiap hari nggak Pak? Tiap hari. Baik Bapak, kita mungkin kembali lagi ke depan. Wah, sehat-sehat semua ini sapinya. Baik Sobat Tumas, setelah kita lihat bersama ini sapi-sapinya sehat semua. Baik Pak Dodi. Iya. Ini kan mungkin dari Sobat Tumas di rumah kan juga ada yang pengen untuk usaha ternak sapi. Mungkin ada tips dan trik dari Pak Dodi bagi Sobat Tumas di rumah yang ingin memulai usaha ternak sapi. Ya, kita jangan bosan-bosan. Suatu usaha itu pasti ada kegagalan. Baik. Dari kegagalan itu harus kita cari dari mana kegagalan itu harus kita benahi. Sering kita benahi kekurangannya apa. Kalau sudah tertata, tersusun, kita tinggal jalani. Baik. Tinggal sudah faknya sendiri sudah ada. Baik Pak Dodi, sebelum kita tutup podcast episode kali ini, Mas Adi mau ngasih challenge buat Pak Dodi. Ini kan Pak Dodi seorang Babin Kaptipmas. Mungkin bisa diberikan pesan-pesan Kaptipmas kepada Sobat Tumas di rumah dan masyarakat di Jawa Timur ini. Saya sebagai Babin Kaptipmas Kelurahan Pakunden, Aibda Dodi Kristiawan menghimbau untuk masyarakat tetap semangat dan saling ngasih informasi. Bila mana ada kejadian, kami siap melayani masyarakat. Tetap semangat dan selalu usaha dan berdoa. Baik Pak Dodi, terima kasih atas obrolan santai kali ini. Semoga bisa menginspirasi Sobat Tumas di rumah. Baik Sobat Tumas, setelah kita dengar bersama obrolan Mas Adi dengan Pak Dodi Kristiawan, semoga dapat menginspirasi Sobat Tumas di rumah. Dan sampai bertemu pada episode podcast Bitumas Polda Jatim selanjutnya. Terima kasih.